Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kedengeran mah tapi warahmatullahi kecil. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke perkuliahan ke-7. Ini adalah perkuliahan terakhir ya, sebelum nanti minggu depan adalah UTS. Jadi kita sudah belajar banyak hal di bahasa pemrograman C++. Nanti UTS-nya tentang apa? UTS-nya adalah tentang array. Kenapa saya buat tentang array? Karena di dalam array itu sudah ada materi tentang for, proses aritmatika, dan if. For-nya itu bagian apa? For-nya itu ya untuk mengisi dan menjumlahkan array ya. For-nya itu untuk mencetak dan mengisi array ya. Ya, kalau kita ingin mengisi array menggunakan for, kalau kita mencetak array menggunakan for. Terus operasi aritmatika di bagian mana? Operasi aritmatika di kalau pengen menampilkan jumlah data array dan rata-rata. Terus if-nya di bagian mana? If di bagian ketika kita pengen mengecek atau searching di array. Oke, jadi semua materi yang sudah kita pelajari ada di array. Makanya nanti UTS-nya adalah tentang array. Oke. Ini program-program yang ada di materi ke-6 dan ke-7 silakan dicoba. Contohnya untuk mencetak array, menampilkan array paling besar, menampilkan array paling kecil gitu ya. Silakan dicoba. Ini contoh menampilkan array paling besar, nilai array paling besar. Kalau pengen mencari nilai array paling kecil, ya tinggal diganti lebih kecil. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu apa? Array dapat dibuat berdimensi 2. Jadi kalau bangun datar sama bangun 2 dimensi kan kalian kelihatannya. Kalau bangun datar seperti ini. Kalau bangunan 2 dimensi itu ada dalam seperti ini ya. Nah, array 2 dimensi itu bagaimana? Kalau array 1 dimensi kemarin kita bayangkan punya lemari lurus ke samping gitu ya. Nggak tingkat. Tapi kalau array 2 dimensi itu tingkat. Ada baris sama kolom. Jadi ke samping dan ke bawah. Yang ke samping itu namanya kolom. Yang ke bawah itu namanya baris. Jadi nanti array-nya punya 2 indeks, indeks baris dan indeks kolom. A, B, A, B, A, B. Indeksnya kalau 1 dimensi kan indeksnya A gitu ya. Cuma satu, indeksnya cuma 1. Kalau 2 dimensi, itu indeksnya ada 2. Indeks baris dan indeks kolom. Menandakan tempat dari, kalau kita ingin mencetak sebuah array 2 dimensi. Nah, pertama untuk deklarasi variabel. Kalau sebelumnya kita mengenal deklarasi variabel itu, contohnya yang kemarin kita membuat variabel array nilai gitu ya, integer nilai. Terus panjang indeksnya berapa? Panjang indeksnya contohnya 10. Nah, kalau digambarkan kan seperti ini ya. Kotak ke samping sampai 10. Nah, karena array 2 dimensi itu ada tingkat 2 baris, ada baris dan kolom, indeksnya ada 2. Contohnya di sini, ada integer, tipe datanya, terus posisi. Nah, 34 itu apa? 34 itu adalah baris dan kolom. Yang pertama baris ya, diingat-ingat. 3 baris berarti ke bawah. 0, 1, 2, 3. Terus 4 itu apa? 4-nya ke kolomnya, ke samping. Ada 4 kolom. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh ini kelewat. Jadi seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Benar ya? Jadi untuk mencetak isi angka kotak paling kiri atas ini, nomor absennya itu enggak 1 atau 0, tapi baris kolom. Berarti ini adalah posisinya 0,0. Baris ke 0, kolom ke 0. Sampingnya apa? Baris ke 0, kolom ke 1. Sampingnya baris ke 0, kolom ke 2.
baris ke-0, kolom ke-3, baris ke-0, kolom ke-4. Bawahnya juga seperti itu. 1,0, 1,1, dan seterusnya. Jadi itu nomor absennya ya, nomor indeksnya kalau kita pengen manggil atau pengen cetak. Seumpamanya yang 10 ini kita isi bilangan 100 gitu ya. Kalau kita pengen nyetaknya, berarti nama variabelnya, contohnya nama variabelnya posisi gitu ya. Berarti posisi 1 indeks ke 0. Nanti yang muncul adalah 100. Jadi ini nilainya yang di dalam, ini adalah nomor absennya. Seperti ruangan di gedung B ya. Jadi ruangan itu kan kalau cuma satu lantai ya 101, 102, 103. Tapi kalau ruangannya ada 3-4 lantai kan angka yang pertama itu kan menunjukkan lantai berapa ya. Sebenarnya 201 berarti lantai 2 ruangan nomor 1. Sama seperti itu. Kalau ada ruangan nomornya 306 berarti kan seperti ruangan kalian kan 306. 306. 3 itu menunjukkan baris atau urutan lantainya, lantai ketiga. 06 itu berarti menunjukkan nomor ruangannya. Bedanya kalau gedung itu kan dimulai dari bawah. 1, 2, 3. Tapi kalau array atau array 2 dimensi, mulainya itu dari kiri atas ya. Kalau komputer itu mulainya dari kiri atas. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Jadi dalam menganalogikan array 2 dimensi, sering digunakan istilah baris dan kolom. Baris itu X, kolom itu Y. Ada yang XY, beda-beda ya. Ada IJ. Kalau di matematika baris kolom juga sama ya. Ada XY, IJ kalau di rumus-rumus ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi yang ini itu adalah baris, yang ke samping adalah kolom. Ini posisi, ini nomor absennya kalau kita pengen panggil gitu ya. Kalau kita pengen panggil, pengen lihat isi dari kotak ini gitu ya. Ya, kita panggil nama array-nya diikuti dengan nomor urutnya 1,2. Baris ke-1, kolom ke-2. Oke, implementasinya di kode bagaimana? Nah, implementasinya di kode. Kalau array 1 dimensi kan ingin input atau cetak ada 1 for ya. Kenapa? Karena yang diulang cuma sekali. Yang diulang adalah cuma 1 kali. Tapi karena di sini ada baris kolom, ada 2 indeks, berarti ada 2 for untuk mengisi dan mencetak array 2 dimensi. For yang pertama itu untuk baris, for yang kedua itu untuk kolom. Jadi sama seperti kalau dalam program segitiga kemarin. Jadi ada 2 for. Jadi array 2 dimensi itu digunakan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk matriks. Ya, paling penting matriks. Bentuk matriks itu kan array. Contoh implementasi programnya bagaimana? Ya, pakai 2 for. Pertama for itu untuk baris, for kedua itu untuk kolom. For pertama itu untuk baris. Jadi berulang dari baris 0 sampai baris 3 gitu ya. Tapi selama masih ada for di pertama, kita disuruh berulang lagi dari 0 sampai baris 4 gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Makanya for sama for-nya itu nggak ada jeda. Setelah for langsung for. Di dalam for ada for lagi. Kenapa? Karena perulangannya itu pertama baris ke bawah, tapi baru perulangan ke 0 langsung disuruh ngulang lagi dari 0 ke panjang indeksnya ke samping. Kalau sudah selesai nanti turun baru 1 for lagi, 2 for lagi, 3 for lagi. Seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada for pertama. Nah, di sini dia menggunakan I sama J ya. I sama J boleh, X sama Y boleh, baris sama kolom boleh. Nama variabel terserah. Tapi idealnya, bagusnya itu nama variabel sesuai dengan fungsinya ya. Kalau ini digunakan untuk baris ya, tulis aja for baris, for kolom gitu ya. For baris sama dengan 1, for kolom sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 2, berarti dia ada 2 baris, 2 kolom, dimulai dari 1. Terus masukkan nilai baris ke 1, kolom ke 1. Ini kan muncul baris ke 1, kolom 1, saya isi 12. Nanti dia C-in matriks JIJ. Nanti dia naik lagi ke atas. For yang ke sini.
Masukkan baris ke 1, kolom ke 2. Kalau sudah selesai, dia naik lagi ke atas yang sini. Berubah menjadi baris kedua, kolom ke 1, baru kemudian baris kedua, kolom kedua. Terus kalau kita pengen cetak, ini kan input ya, terus ini bawahnya cetak. Yang atas ini input. Yang bawah itu cetak. Jadi ada 4 for. For baris sama dengan berjalan dari 1 sampai 2, for kolom berjalan sampai 1 sampai 2, cetak matriks. Matriksnya adalah IJ, ada 2 indeks. Terus tab, gunanya untuk ini ada tab ya, min T itu tab. Kalau dicetak nanti akan dalam bentuk matriks seperti ini. Matriks itu ya bilangan yang ada baris sama kolom seperti ini. Kalau matriks seperti ini berarti 2 baris 2 kolom. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Contoh programnya bagaimana? Kalian akan praktekkan. Kalau sudah kalian tambahkan buat program untuk mencetak baris dan kolom dengan inputan baris dan kolom ya. Jadi baris kolomnya di input. Contohnya di sini input kan jumlah baris. Cuma saya pengen buat metrik 3x3 gitu ya. 3 baris 3 kolom. Berarti jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Sampai 3 kali. Nah, hasil metriknya adalah ini. Ini baru membuat matriks. Nanti ada operasi aritmatika untuk matriks. Penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan inverse matriks. Nah, makin rumit lagi. Penjelasan tentang array 2 dimensi nanti akan kita bahas setelah UTS. Jadi UTS-nya nanti sampai 4 aja. Kalau di sini bagaimana? Berarti kita siapkan matriksnya dulu. Panjangnya berapa? Ya, kita buat aja, anggap aja 100 dulu ya. Ini jumlah baris, jumlah kolom, IJ, input jumlah baris, input jumlah kolom, Berarti for pertama, for kedua, proses input array. Nah, ini baris I ditambah 1. Ini kenapa? Ini kenapa ditambah 1? Karena ini mulainya dari 0 ya. Biar langsung 1. Kalau pengen langsung 1 tambah 1, ini boleh saja I sama dengan 1. Sama sih hasil metriknya seperti ini. Bedanya adalah ini jumlah barisnya, panjang baris dan panjang kolomnya di input. Sehingga perulangannya sampai jumlah baris sampai jumlah kolom sesuai dengan inputan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang nanya di web chat. Maaf Pak, izin bareng teman saya yang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Silakan disiapkan untuk UTS-nya minggu depan. Ya, oke. Ini saya rekam, jadi kalau ada yang ketinggalan, silakan lihat rekaman perkuliahannya di e-kampus nanti. Oke, terima kasih yang sudah datang. Gimana? Ada yang mau nanya? Hadir Pak, hadir. Pak, absennya gimana Pak? Haryanto hadir Pak. Absennya silakan nanti akses materi dan video di e-kampus. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri.